Tugas fotopolio. Tugas kelompok membuat vlog selama ziarah. Nama anggota kelompok. Pertama, Karmal. Kedua, Sulistianti. Ketiga, Susilawati. Keempat, Vina Afiliani. Kelas 12 MIPA 1. Mapel. Sejarah Indonesia. Oke, vlog pertama dimulai dari Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari adalah seorang putri Said Sholeh Mbah Datuk Sholeh dalam Babat Cirebon atau bernama sebenarnya Sultan Salahuddin berkuasa 1438 sampai 1462 M dari Kesultanan Samudra Pasai, Aceh. Fikri Juliansyah, Napa, Tilas Parapuyang 2023 yang dibawa oleh Ki Kuhu Cirebon ke Jawa untuk mengislamkan kerajaan Galuh yang pada saat itu kuasai oleh Raja Prabu Cakraningrat yang notabene masih bagian dari wilayah kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Nyai Mas Gandasari berupaya dengan beberapa cara, yaitu menyamar berubah wujud menjadi perempuan cantik dan oleh Syekh Syarif Hidayatullah diberi sebutan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Ada beberapa versi tentang tokoh Nyimas Ratu Gandasari ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Ratu Mas Ratu Gandasari berasal dari Aceh, keponakan Fatahillah dan putri Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Nyimas Ratu Gandasari pun ikut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Nyai Mas Gandasari sering juga disebut sebagai anak angkat dari Sultan Cirebon yang pada masa itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Epos yang menarik adalah kisah sayembara Nyai Mas Gandasari. Barang siapa yang bisa mengalahkan Nyai Mas Gandasari, maka dia akan menjadi suami Nyai Mas Gandasari. Pada masa di wewengkon Kesultanan Cirebon banyak daerah perdikan yang dipimpin oleh Tumanggung yang pada waktu itu disebut dengan julukan Ki Gede. Ki Gede yang ikut sayembara pada saat itu Ki Gede Palimanan, Ki Gede Bayalangu, karena kecantikan dan kemolekan Nyai Mas Gandasari, sampai Raden Said Sunan Kalijogo Pangeran Seda Inglepen pun ikut dalam sayembara tersebut. Dikisahkan dalam pertarungan dengan Ki Gede Palimanan berubah wujud menjadi raksasa. Akan tetapi Nyai Mas Gandasari tetap bisa menggalahkan Ki Gede Palimanan. Dengan Ki Gede Bayalangu Nyai Mas Gandasari syarat agar dibuatkan 2 buah bel ranjang tempat istirahat. Dengan kemampuan Ki Gede Bayalangu yang luar biasa, maka Ki Gede Bayalangu menyanggupinya. Dengan perjanjian pembuatan bel tersebut pada malam hari, maka Ki Gede sejak matahari terbenam mulai proses pembuatan bel. Ki Gede Bayalangu sangat sakti sehingga Ki Gede Bayalangu dibantu oleh jin yang sangat banyak untuk mencari kayu jati sebagai bahan bel. Singkat cerita, Ki Gede Bayalangu hampir menyelesaikan 2 bel tersebut. Nyai Mas Gandasari tidak suka dengan Ki Gede Bayalangu karena sifatnya yang ponggah, sombong, sehingga mengibarkan selendang kuning. Seketika langit seperti fajar, secara refleks ayam jantan berkokok pertanda waktu fajar tiba, maka dengan seketika pula gagallah Ki Gede Bayalangu dalam sayembara tersebut. Bel Bayalangu sampai saat ini di situs Nyai Mas Gandasari Panguragan. Sayembara Nyai Mas Gandasari dimenangkan oleh Pangeran Soka, Syekh Magelung Sakti Remagelung, yang saat ini makbarohnya di Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Nyai Mas Gandasari memiliki banyak nama. Pertama, Nyai Mas Ratu Gandasari. Kedua, Nyai Mas Panguragan. Ketiga, Nyai Mas Saptarengga. Kedua, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu dari tokoh besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa, khususnya pesisir utara Jawa. Sunan Gunung Jati diberkahi umur panjang dan bermanfaat, yakni sekitar 120 tahun. Bernama asli Syekh Syarif Hidayatullah atau ada yang menyebutnya Said Kamil. Selain di Cirebon, beliau juga melakukan dakwah di kerajaan Pajajaran, Galuh, hingga Banten. Syarif Hidayatullah lahir pada
Tahun 1448 dari pasangan ulama Abdullah Umbatuddin bin Elai Nurul Alam, nasab dari pihak ayah berurutan dari Abdullah bin Elai Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kairo, Mesir. Silsilah nasab itu berdasarkan kitab Negara Kertabumi. Sementara ibunya bernama Nyai Rara Santang. 1448 adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk Islam dengan gelar Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, Raden Walang Sungsang. Beliau tiba di Cirebon 1470 pada usia 22 tahun dan dilantik menjadi Cirebon 1479 dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini membuat Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati. Catatan sejarah banyak yang mengungkap bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi merupakan guru Sunan Gunung Jati. Sebelum tiba di Cirebon, beliau pernah lebih dulu singgah di Pasai pesisir utara Sumatera untuk memperdalam Islam. Saat masih di Mesir, Sunan Gunung Jati belajar Islam kepada ayahnya dan ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara Syekh Nurjati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, paman Sunan Gunung Jati. Syekh Nur Jati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nur Jati, dan dikaruniai dua putra yakni Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kaunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten, dengan memberikan sepasang putra-putri, yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ketiga, Kampus UIBBC, Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon, dengan nama pertama, Sekolah Tinggi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (STIBBC), dengan legalitas izin Departemen Agama RI nomor DJ AY 4303 pada tanggal 17 Juli tahun 2015 berubah status menjadi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (EAI) BBC dengan Aska Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3456 tahun 2015 pada tanggal 7 Desember tahun 2022 berubah alih bentuk menjadi Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UIBBC) berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 1333 tahun 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Yalal Waton. Keempat, Pantai Kejawanan. Pantai Kejawanan Cirebon adalah salah satu dari pantai yang berada di wilayah kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi Pantai Kejawanan Cirebon dapat diakses oleh masyarakat umum. Pantai Kejawanan Cirebon dimanfaatkan sebagai pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan wisata pantai.
Berarti ya. Oke, nanti untuk teman-teman dari SMA Panguragan bisa berrekreasi dan melanjutkan, ada terapi lumpur juga, nanti bisa dibaca di sana ya. Menurut sejarawan Cirebon Farihin, setidaknya ada dua kemungkinan kenapa tempat tersebut dinamakan dengan Kejawanan. Pertama adalah berasal dari nama seorang pangeran yang merupakan anak dari Panembahan Girilaya bernama Pangeran Kejawanan. Ini dibuktikan dengan adanya sebuah petilasan di Kejawanan. Nama lengkapnya Pangeran Sukmajaya Kajawanan bin Panembahan Girilaya. Tutur Farihin, belum lama ini acara penukaran kado. Oke, sekian tugas mini vlog dari kami. Terima kasih.